Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa kafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala tanpa terkecuali, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang telah menciptakan makhluknya tanpa ada contoh sebelumnya, Rabb yang telah menciptakan Rasulnya untuk memberikan perintah dan kabar gembira kepada makhluknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasihnya yang dengannya Allah menyingkap mendung jahiliyah di tengah-tengah makhluknya, yang dengannya Allah memberitahu tentang hukum-hukum sehingga kita dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, yaitu Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Lutfi Pratama Hibatullah, NIM 2141040303071, kelas 3 PPAB dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Prokerto. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir, yakni ulangan akhir semester ganjil pada mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI, yaitu akan membahas tentang sedikit apa itu Ushul Fiqh. Sebelum kita mengetahui apa itu Ushul Fiqh, kita perlu mengetahui dulu siapa sih yang pertama kali membuat disiplin ilmu tentang Ushul Fiqh ini. Para ulama telah sepakat bahwa yang membuat disiplin ilmu Ushul Fiqh ialah Imam Asy-Syafi'i, yaitu beliau setelah mendengar nasihat dari gurunya yang bernama Abdurrahman, yang mana beliau mulai mengumpulkan dalil-dalil usul yang kemudian beliau tulis di lembaran-lembaran yang diberi nama dengan Arisalah. Nah, Arisalah ini yang menjadi pemikiran pertama tentang disiplin ilmu usul fiqh. Nah, yang kedua, kita akan mengetahui apa itu usul fiqh. Usul fiqh yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama usul dan al-fiqh. Nah, usul yaitu merupakan jamak taksir dari kata al-aslu, yaitu suatu asal atau pokok suatu permasalahan. Para ulama memaknai usul yaitu mabunya alaihi ghairuh, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya suatu lainnya. Nah, dalam usul fiqh, dalam usul, ketika ada suatu asal atau pokok, maka ada yang namanya far'u atau cabang. Nah, cabang ini diartikan mabunya ala ghairi, sesuatu yang di atasnya dibangun lainnya.
Yang kedua, untuk mempermudah al-aslu dan al-far'u, kita analogikan sebagai rumah. Ketika kita membuat rumah, pasti kita membuat pondasinya terlebih dahulu. Baru kita membangun tembok, pintu, jendela, atap, dan lainnya. Nah, pondasi itu yang dinamakan dengan al-aslu. Sedangkan tembok, atap, genteng, jendela, pintu, dan lainnya itu merupakan al-far'u. Untuk yang kedua yaitu al-fiqh. Al-fiqh sendiri secara bahasa al-fahmu atau paham. Nah, secara istilah al-fiqh yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, yaitu ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui hukum-hukum syariat melalui jalan ijtihad. Nah, usul fiqh sendiri yaitu usulul fiqh huwa majmu' tariqul fiqh al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Usul fiqh adalah kumpulan-kumpulan dari metodologi fikih yang masih bersifat global dan bagaimana cara untuk menggunakan metodologi tersebut dan bagaimana mengetahui orang yang menggunakan metodologi itu. Nah, dalam usul fiqh kita membahas tiga poin. Yang pertama, metodologi untuk menghasilkan hukum-hukum syariat atau fikih. Yang kedua, tata cara menggunakan metodologi tersebut. Yang ketiga, mengetahui orang yang akan menggunakan metodologi tersebut. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa usul fiqh adalah dalil-dalil yang bersifat global. Saya ulangi. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa usul fiqh adalah dalil-dalil fikih yang masih bersifat global, yaitu dasar-dasar yang digunakan oleh para fuqaha dalam mengistimbatkan suatu hukum yang terdapat dalam dalil-dalil terperinci, yaitu dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu kita ketahui bahwa istimbat adalah mengeluarkan makna atau perintah, mengeluarkan makna dalam teks yang masih samar dengan metode yang benar. Itu yang dinamakan dengan istimbat. Contoh dari usul fiqh yaitu perintah atau amar, yang mana perintah atau amar itu bersifat wajib ketika tidak ada indikator atau keterangan yang membuat kewajiban itu gugur atau kewajiban itu hilang. Maka dari itu para fuqaha mengenai dalil-dalil terperinci atau ketika ada dalil-dalil dalam suatu nas tadi Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dalil perintah, maka bersifat wajib ketika tidak ada indikator yang menghilangkan kewajiban tersebut. Sebagaimana amar atau perintah misalnya, amar atau perintah dalam asalnya
yaitu bersifat wajib ketika tidak ada indikator atau keterangan yang menghilangkan kewajiban tersebut. Maka dari itu fuqaha dalam menyimpulkan dalil-dalil dalam nas terperinci tadi seperti Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ketika ada sebagaimana perintah atau amar misalnya, yaitu pada asalnya amar atau perintah bersifat wajib ketika tidak ada indikator atau alasan yang menggugurkan kewajiban tersebut. Maka dari itu para fuqaha ketika menyikapi tentang dalil-dalil yang bersifat amar atau perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak ada suatu indikator yang menghilangkan arti wajib itu, maka dalil tersebut bersifat wajib. Mudahnya dapat kita contohkan dalam rumus al-aslu tambah usul fikih maka menghasilkan fikih. Nah, al-aslu atau tadi dasar pokok permasalahan ditambah dengan usul fiqh maka akan menghasilkan fikih. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata ila akhirih. Itu merupakan al-aslu atau asal suatu yang terdapat dalam dalil terperinci, yaitu ketika ditambahkan dengan usul fiqh yang mana tadi saya jelaskan bahwa semua perintah ketika tidak ada indikator yang menghilangkan arti wajib maka perintah itu bersifat wajib. Nah, dalil tersebut tadi waqimus sholata, maka dirikanlah sholat, itu merupakan dalil tentang perintah untuk sholat. Nah, ditambah usul fiqh tadi, usul fiqhnya semua perintah atau amar ketika tidak ada indikator yang menyalahi atau menghilangi arti wajib tersebut maka indikator tersebut bersifat wajib, maka akan menghasilkan fikih. Fikihnya apa? Wajib untuk menunaikan sholat, seperti itu. Jadi usul fiqh kita umpamakan sebagai, jadi untuk mempermudah lagi, usul fiqh kita umpamakan sebagai alat untuk memasak, sedangkan orang yang memasak yaitu fuqaha, dan bahan-bahan untuk memasak itu kita sebut dengan dalil-dalil yang terperinci yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan hasil dari masakan tadi yang kita sebut dengan fikih. Sekian, bila ada salah katanya kami mohon maaf. Sekian pemaparan tentang sedikit apa itu usul fiqh. Bila ada salah katanya itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.